Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai tahapan processing data, yang dimana topik yang kami angkat yaitu mengenai implementasi algoritma Cummins clustering untuk pengelompokan data transaksi dan penjualan pada rumah makan Restu Ibu. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Anissa Febrianti Susanti, kemudian Riani Fitri Ibnul Malik, dan Muhammad Romi Andika. Untuk penjelasan pertama yaitu mengenai definisi processing data. Nah, processing data ini mengacu pada mengolah data yang sudah diolah menjadi informasi yang bermakna. Kemudian data ini juga dapat dibaca oleh machine learning. Dengan demikian, processing data itu melibatkan pengumpulan, pencatatan, atau pengorganisasian, juga penyimpanan dan adaptasi atau pengubahan untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna. Nah, kemudian definisi unsupervised learning. Unsupervised learning ini pada data mining merupakan algoritma yang memiliki variabel input dan juga memiliki variabel output, yang mana jenis datanya itu tidak memerlukan label. Nah, kemudian untuk penggunaan algoritma ini bertujuan untuk identifikasi pola-pola dalam sekumpulan data yang tidak diklasifikasikan. Nah, berdasarkan analisis bisnis dari studi kasus dan data yang kami gunakan dan kami olah, maka penyelesaian yang dilakukan itu menggunakan metode clustering. Nah, di mana metode tersebut termasuk ke dalam algoritma unsupervised. Salah satu algoritma yang digunakan dalam hal ini yaitu Cummins untuk clustering. Definisi Cummins clustering. Cummins merupakan salah satu algoritma yang bersifat unsupervised learning. Cummins memiliki fungsi untuk mengelompokkan data ke dalam data cluster. Algoritma ini dapat menerima data tanpa adanya label kategori. Cummins clustering algoritma juga merupakan metode non-hierarki. Metode clustering algoritma adalah mengelompokkan beberapa data ke dalam kelompok yang menjelaskan data dalam satu kelompok, memiliki karakteristik yang sama dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di kelompok lain. Cummins clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan unsupervised learning dan menggunakan metode yang mengelompokkan data sebagai partisi. Tahapan pada Cummins clustering. Tahapan pertama, pilih angka K untuk ditekan setiap titik data ke sentroid terdekat yang akan membentuk klaster K yang telah ditentukan. Yang keempat, hitung varian dan tempat sentroid baru dari setiap klaster. Yang kelima, ulangi langkah ketiga yang berarti menetapkan kembali setiap titik pada data ke sentroid terdekat baru dari setiap klaster. Dan yang terakhir, jika ada penugasan ulang, lanjutkan Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Romi, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yang kelima, kita masuk ke implementasi. Nah, yang pertama ini kita menentukan jumlah klaster yang dibentuk dengan menggunakan metode elbow. Metode elbow ini merupakan salah satu metode untuk menentukan jumlah klaster yang tepat atau yang optimal melalui persentase hasil perbandingan antara jumlah klaster yang akan membentuk siku pada suatu titik. Nah, ini seperti pada gambar, itu adalah hasil dari visualisasi menggunakan metode elbow, di mana hasil iterasi untuk menentukan jumlah klaster yang efisien didapatkan 3 klaster.
Selanjutnya itu membuat klaster dengan cara memasukkan N cluster untuk membuat model menjadi 3 klaster. Nah, di sini kita masukkan Kamins sama dengan Kamins. N clusternya kita panggil 3, dan dengan random stage 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya itu next. Selanjutnya menampilkan pusat cluster atau centroid yang di generate. Itu menghitung centroid cluster dan menampilkan pusat cluster dengan perintah print kamins.cluster_center_ dan mendapatkan output seperti pada gambar. Selanjutnya menampilkan cluster pada data frame dalam bentuk tabel dengan perintah di atas. Dengan perintah df sama dengan pd.dataframe dalam kurung dataset df cluster sama dengan kamins.labels_. Baik, ini adalah tampilan hasil clustering dalam tabel, di mana terdapat per menu, transaksi, terjual, dan klasternya. Nah, untuk memanggilnya itu menggunakan perintah cluster_df sama dengan df dalam kurung df.cluster sama dengan 0. cluster_df.head 12. Nah, ini untuk cluster 0-nya kategorinya laku. Terdapat 12 menu yang termasuk ke dalam kategori laku. Selanjutnya ini cluster 1, yaitu cluster dalam kategori sangat laku. Selanjutnya cluster 2 adalah cluster yang dikategorikan kurang laku, di mana terdapat 8 menu yang dengan kategori kurang laku. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Romi. Demikianlah tadi penjelasan secara singkat dari kelompok kami mengenai processing data yang telah kami lakukan. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan, mohon dimaafkan, akan kami pelajari kembali. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.